Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Putri. Saya adalah mahasiswa MPGMI semester 3 pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, materi 12 tentang penjaminan mutu internal dan eksternal dalam dunia pendidikan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini adalah judul makalah dari saya, yaitu penjaminan mutu internal dan eksternal dalam dunia pendidikan, dan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Walid. Nah, langsung saja latar belakang masalahnya. Nah, penjaminan mutu dalam sistem pendidikan, khususnya persekolahan, merupakan gejala yang wajar karena penyelenggaraan pendidikan bermutu merupakan akuntabilitas publik setiap komponen kepentingan pendidikan, yakni orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintahan dalam peran dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen besar, yaitu SPMI dan yang kedua SPME. Nah, SPMI itu adalah sistem penjaminan mutu internal yang akan kita bahas, dan yang kedua SPME, sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, sistem penjaminan mutu internal sendiri itu adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Nah, sedangkan SPME itu adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam suatu pendidikan, namun oleh pemerintahannya. Jadi di luar dari pendidikan. Itulah SPME. Nah, adapun pembahasan kita pada siang hari ini tentang rumusan masalahnya ada 4. Yang saya ambil yang pertama, bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, bagaimana sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Yang ketiga, bagaimana sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Dan yang keempat, bagaimana sertifikasi sebagai jaminan mutu eksternal. Nah, itulah 4 rumusan masalah yang siang hari ini akan kita bahas. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu dan satuan pendidikan secara mandiri. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 2 komponen. Nah, yang pertama, sistem penjaminan mutu internal atau biasa kita sebut dengan SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Nah, yang kedua, SPME biasa kita sebut dengan sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, lalu diturunkan lagi ke pemerintah daerah, kemudian ke lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Nah, yang kedua, sistem penjaminan mutu internal atau SPMI adalah sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus yang kontinu
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Nah, dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tata usaha dan bekerja sama dengan komunitas sekolah. Nah, jadi di penjaminan mutu internal ini adalah kawasan salah satu suatu pendidikan. Jadi adanya kepala sekolah, guru, itulah sistem penjaminan mutu internal. Jadi yang ada di dalam sekolah tersebut itu disebut dengan sistem penjaminan mutu internal yang ada di sekolah. Nah, jadi sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah itu ada 5 tahap. Yang pertama, pemetaan mutu. Nah, setiap guru dan kepala sekolah itu bekerja sama untuk pemetaan mutu. Seperti apa sih kekurangan dari sekolah ini? Lalu untuk bagaimana sih cara meningkatkan mutu sekolah tersebut agar apa? Agar masyarakat itu yakin untuk menyekolahkan anak-anak kita itu masuk ke sekolah. Nah, yang kedua, penyusunan rencana peningkatan mutu. Nah, setelah kita membuat pemetaan konsep, visi misi sekolah, kita menyusun rencana. Jadi apa-apa aja yang harus kita rencanakan. Kita siapkanlah silabus, RPP, terus bagaimana mencerdaskan anak-anak, terus meningkatkan mutu sekolah itu juga harus ada penyusunan rencana. Agar apa? Agar masyarakat tuh percaya bahwasanya sekolah itu mempunyai mutu yang tinggi, sehingga mereka percaya apabila memasuki anak mereka sekolah di situ, pastilah anak menjadi pintar. Nah, yang kedua, setelah kita udah pemetaan, kita udah punya konsep, kita punya rencana, kemudian memplementasikan rencana itu di mana? Gimana caranya memplementasikannya ya? Dengan cara kita mengajarkan siswa. Nah, terus yang keempat adalah mengevaluasi audit atau internal. Nah, setelah adanya pemetaan, penyusunan, terus caranya udah kita buat konsep-konsepnya, lalu kita implementasikan ke kehidupan di sekolah itu, terus kita ada sistem evaluasi. Nah, dari sistem evaluasi itu kita mengevaluasi apa-apa aja kekurangan dan kelebihan dari visi misi kita. Nah, bila ada kekurangan akan kita perbaiki. Nah, bila ada kelebihan, maka kita pertahankan kelebihan tersebut. Untuk apa? Untuk menjamin mutu pendidikan anak bangsa. Nah, yang terakhir adalah penetapan standar mutu pendidikan. Nah, selanjutnya pembagian peran dalam pengembangan SPMI di sekolah. Nah, di bagian peranan dalam pengembangan SPMI di warga sekolah tersendiri itu ada 2. Pertama, tugas sekolah, dan yang kedua, tugas tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Nah, apa sih tugas sekolah agar pengembangan SPMI di sekolah itu berjalan dengan lancar? Nah, yang pertama, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Nah, yang kedua, setelah dia merencanakan, dia lalu menyusun dokumen SPMI, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam RKS atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Sekolah. Nah, yang kedua, tugas tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Nah, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Nah, jadi tugas tim penjamin mutu ini yaitu mereka yang mengkoordinasi tim-tim pengajar untuk membuat suatu visi dan misi agar mutu pendidikan itu tetap terjaga. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada sistem penjaminan mutu eksternal atau yang disebut dengan SPME. Adalah
sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Nah, SPME ini direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Jadi SPME ini di bawah penanganannya adalah pemerintah kita sendiri, mau baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ada juga dengan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya. Jadi SPME ini dari pemerintah lalu diturunkan ke BSNP lalu ke Akreditas Nasional. Nah, tujuan SPME tersendiri itu adalah memastikan sistem penjaminan mutu eksternal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dasar berjalan dengan baik. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditas. Karena akreditas dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi pada intinya itu sekolah itu membutuhkan akreditas dari pemerintah agar masyarakat itu percaya bahwasanya sekolah yang memiliki akreditas A maupun B itu pastilah sekolah-sekolah yang baik, yang terjaga mutu pendidikan. Namun kalau sekolah-sekolah yang tidak diakui oleh pemerintah atau tidak memiliki akreditas, itu berarti sekolah-sekolah itu tidak ada di bawah naungan pemerintah dan sulit untuk kita memasukkan anak kita itu ke sekolah tersebut karena tidak ada akreditasnya. Karena sekolah tingkat SD, apalagi tingkat SD itu membutuhkan sekolah yang memiliki minimal akreditasi B. Agar apa? Agar dia melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP itu mudah. Karena tidak semua sekolah SMP yang menerima siswanya itu dari SD yang tidak mempunyai akreditasi. Gitu. Lalu kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendidikan diperlukan akreditas sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan. Nah, inilah kita memiliki sekolah atau memilih sekolah itu harus benar-benar memiliki akreditasi sekolah supaya masyarakat juga tahu, oh berarti anak itu sekolah di sekolah yang bermutu. Kenapa? Karena akreditasinya A, gitu. Lalu sertifikasi guru, kita lihat berapa banyak guru-guru yang mendapatkan sertifikasi guru. Bukan tidak mudah mendapatkan sertifikasi guru. Mengapa? Karena mendapatkan sertifikasi guru, guru juga dikasih penataran, terus dikasih suatu penyajian agar apa? Agar guru-guru yang tidak monoton aja membelajarkan anak-anak. Jadi mereka tuh akan mengedepankan dan mencerdaskan anak. Jadi sertifikasi guru itu juga diperlukan di dalam sekolah untuk menunjang hak dan kewajiban kita sebagai guru. Nah, dan evaluasi pendidikan. Jadi sekolah itu membutuhkan pengevaluasian. Jadi apa kekurangan dari sekolah itu dan apa yang harus kita tanamkan dari sekolah itu agar masyarakat percaya, agar mutu pendidikan di Indonesia sendiri itu terjaga. Nah, siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi menjadi 3 kelompok sesuai fokus, tugas, dan kewenangan. Nah, kelompok tersebut adalah fasilitas peningkatan mutu. Nah, jadi sekolah yang bermutu itu memiliki fasilitas yang lengkap, baik itu sarana prasarana, bangunannya, gurunya, maupun atau penunjang perpustakaan ataupun itu. Lalu pengembangan standar mutu seperti ada 8 standar nasional. Nah, itu sekolah itu harus memiliki 8 standar mutu nasional tersebut. Nah, yang ketiga adalah akreditas. Nah, selanjutnya
sertifikasi sebagai jaminan mutu eksternal. Nah, adapun di sini kita bahas tentang ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Nah, ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, pemimpin perguruan tinggi dalam ISO 9001-2000 berkewajiban untuk mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan. Peran dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi dimulai dari keberdayaan ISO. Adalah standar nasional yang menetapkan untuk sistem manajemen mutu. Nah, selanjutnya tujuan utama pengelolaan perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan mutu produktivitas yang berkelanjutan karena tahap akhir mutu kinerja perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu kinerja kolektif masing-masing anggota. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah sistem internal dan eksternal. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan standar internasional di bidang industrial dan komersial.